Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Dan hari ini saya akan berbagi pengalaman mengenai sebuah solid state drive atau kita kenal dengan nama SSD. Alat ini merupakan sebuah alat media penyimpan layaknya sebuah hard disk, namun ada beberapa hal yang membedakan. Antara lain adalah dari sisi compact disk dan kecepatannya. Di sini saya menggunakan SSD dengan merek Samsung dan kapasitas yang saya gunakan di sini adalah 500 GB dan seri yang kita gunakan adalah Vinan SSD 860 Evo yang mendukung dengan kecepatan SATA hingga 6 GB per second. Seperti ini wujud dari SSD, dan kalau kita lihat ada buku manual atau buku petunjuk ya, tapi di sini masih bersegel dan saya tidak akan membuka segel ini, dan kita langsung lihat secara fisik tampilan dari solid state drive-nya dengan tulisan Samsung yang begitu jelas, dan ada beberapa lubang untuk pengunci atau skrup, dan kita lihat di bagian belakang koneksi SATA dan power SATA-nya, dan akan kita segera pasang dan menggantikan sebuah hard disk drive yang lama supaya nanti kita akan melihat seperti apa perbedaan kecepatan dari SSD dan hard disk ini. Dan bisa kita lihat dari tampilan dan juga kemasan, ini terbuat dari semacam metal ya. Oke, langsung saja kita buka laptopnya. Nah, di sini saya menggunakan sebuah laptop Acer tahun 2013. Laptop ini cukup lama, dan karena akan saya upgrade, kemudian langsung saja kita buka baterainya di bagian belakang. Tinggal kita geser saja penguncinya dan kita tarik. Kemudian kita buka masing-masing skrup yang ada di bagian belakang ya, satu persatu. Dan supaya lebih mudah untuk mengambil skrup, di sini saya tempelkan sebuah magnet supaya skrup yang kita buka ini langsung menempel pada magnet dan tidak tercecer. Kalian juga bisa mencobanya nanti pada saat membongkar bagian belakang dari laptop ini. Kemudian setelah kita buka semua skrup-skrup ini, langsung saja kita balik dan kita buka pelan-pelan di bagian depan dari laptop ya, secara merata dari ujung tepi kiri dan kanan, dan kita gunakan, kalau kita punya kuku ya, bisa menggunakan kuku. Ketika kita akan melepas keyboard, hati-hati dengan kabel-kabel yang masih terkoneksi dengan motherboard ya. Bisa kita lihat dan kita cabut dulu pelan-pelan kabel yang terhubung dengan keyboard ya. Kemudian ada juga kabel yang terhubung dengan motherboard satunya lagi. Ini lebih mudah karena tinggal kita tarik saja ya. Dan setelah itu kita angkat saja dan kita singkirkan ke tempat yang aman supaya kita lebih mudah dan leluasa untuk segera melepas harddisknya. Sebelum kita melepas harddisk ini, kita juga harus melepas susunan kabel yang masih terkoneksi melintang di atas harddisk ya, dengan cara melepas dulu tuasnya atau pengunci. Kemudian kita tarik saja kalau pengunci atau penjepitnya ini sudah terbuka, karena ini lebih mudah ketika kita akan menarik kabelnya, tidak perlu dengan kekuatan yang cukup besar karena dikhawatirkan nanti bisa putus atau mungkin ada bagian komponen yang rusak. Di sini saya akan mencoba untuk melepas kabel yang melintang di atas harddisk yang lama karena menempel cukup lama, jadi ketika akan saya tarik ini cukup melekat ya, jadi menempel pada permukaan harddisk, dan saya akan menarik dengan pelan-pelan supaya tidak terputus kabel koneksinya ini. Dan kita mulai melepas secara pelan-pelan ya, karena ini seperti kena lem saja, jadi sangat kuat sekali menempel pada permukaan harddisk. Dan
selesai kita melepas kabel-kabel ini ya. Kemudian setelah kita lepas kabel, kita angkat saja harddisknya secara pelan-pelan ya, karena ini juga menempel di bagian permukaan bawah ya, karena sudah lama juga. Kemudian kita angkat sedikit saja karena masih ada sebuah kabel yang terhubung, yaitu kabel SATA dan kabel power. Di sini kabel data dan kabel power ini masih terhubung. Supaya tidak terputus, maka kita jangan terlalu kuat ketika menarik harddisk yang lama ini. Dan saya menggunakan harddisk yang lama ini dengan merek WD atau Western Digital dengan kapasitas 500 GB. Dan sekarang saatnya kita akan mengganti dengan SSD yang baru ya, dengan merek Samsung dengan kapasitas yang sama tadi, 500 GB. Oke, sama seperti ketika kita mau melepas. Sekarang kita tinggal pasang saja. Untuk memasang tinggal masukkan saja kabel power dan kabel data yang sudah terintegrasi menjadi satu ya, karena ini jenisnya SATA, jadi tinggal kita sesuaikan saja dengan portnya. Oke, kemudian kita masukkan pelan-pelan ke tempat semula, dan karena ukurannya sama persis jadi tidak masalah ya. Dan supaya SSD ini tidak goyang karena di bawah ya, karena portable ketika kita membawa laptop, supaya tidak terjadi guncangan-guncangan, maka kita pindahkan saja bantalan yang menempel di harddisk yang lama. Dan ini lemnya juga sudah agak mengelupas, tapi tidak masalah, yang penting kita letakkan seperti semula. Kemudian kita pasang kembali kabel yang telah kita lepas tadi yang melintang di atas sebuah harddisk. Nah, sekarang kita menggunakan SSD dan kita gunakan kembali kabel ini. Jangan sampai terbalik ya ketika kita akan memasang ini. Nah, jadi kita pasang sesuai dengan tempatnya seperti semula. Kemudian untuk harddisk lama, saya akan memasang sebuah alat baru, yaitu KD. Di sini saya menggunakan merek Orico. Jadi untuk menggantikan optical drive atau CD drive yang sudah tidak berfungsi dengan baik, saya lepas saja fungsinya dan saya ganti menggunakan KD. Jadi fungsi KD ini adalah seperti sebuah CD drive, tapi sebenarnya ini adalah sebuah tempat untuk meletakkan harddisk. Jadi harddisk yang lama tetap kita gunakan, tidak kita buang ya, namun kita pindahkan ke tempat optical drive ya, menggunakan KD merek Orico. Caranya sangat mudah sekali, kita tinggal letakkan saja, kemudian kita dorong sedikit saja supaya konektor SATA ini terhubung atau terpasang pada sebuah harddisk. Dan umumnya ada sebuah alat untuk mengganjal supaya KD ini tidak bergoyang atau harddisk ini menempel dengan mantap, tidak terguncang lagi. Dan setelah itu kita letakkan kembali di tempat optical drive yang kita lepas, karena secara otomatis tempat KD ini sudah dirancang sama persis seperti optical drive. Jadi ketika kita dorong nanti, konektor SATA ini akan terhubung secara otomatis. Jangan lupa pindahkan juga penutup optical drive-nya ke KD supaya sama persis dengan laptop yang sebelumnya. Dan seperti inilah susunan dari SSD dan harddisk yang sudah saya pasang, dan akan kita tutup atau kita letakkan kembali keyboard penutupnya dengan cara meletakkan ke tempat semula. Dan perlu kita hati-hati juga pada saat kita akan memasang konektor kabelnya yang menghubungkan antara keyboard dan motherboard. Kabel-kabel ini lumayan kecil, jadi kita perlu ketelitian dan kecermatan ketika akan memasang kabel. Setelah itu kita tutup kembali laptop seperti semula dengan cara menekan bagian tepi dan kembalikan sekrup-sekrup pada tempatnya. Kemudian setelah selesai, maka di sini kita bisa melihat perbandingan antara kecepatan booting ketika menggunakan harddisk SATA dan SSD SATA. Kecepatan starting Windows ketika menuju ke welcome screen dan desktop dari Windows ini ternyata lebih cepat menggunakan SSD SATA.
yang ditujukan dengan kecepatan hanya sekitar 17 detik saja sudah memasuki ke Windows desktop. Sedangkan untuk Harisata ini proses untuk menuju ke starting Windows-nya ini lebih lama dibandingkan dengan SSD. Untuk menuju ke welcome screen dan menu desktop ini bisa mencapai kurang lebih 1 menit. Inilah yang menunjukkan bahwa performa media penyimpan berupa SSD ini lebih baik daripada menggunakan hard disk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.